Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Arfnitanto, NIM 1710201090. Saya mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta, semester 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengkajian resiko dikubitus dan juga teknik pencegahannya dengan menggunakan teknik tirah baring. Langsung saja kita mulai untuk kita bahas pengkajiannya terlebih dahulu. Yang pertama, luka tekan atau pressure ulcer atau dikubitus atau biasa kita sebut dikubitus merupakan masalah serius yang sering terjadi pada klien dengan gangguan mobilitas seperti pasien stroke, terus injury tulang belakang dan penyakit degeneratif lainnya. Kemudian daerah-daerah yang paling sering terjadi perlukaan dikubitus itu biasanya ada di bagian dengkul, kemudian di sepinggang, di di bagian sini, kemudian di bokong, di tungkai, kemudian juga di kepala biasanya. Nah, itu bagian-bagian itu sangat rawan terjadi dikubitus. Dikubitus tidak cuma terjadi kalau misalnya pasien itu tidur, pasien yang tidak hanya terjadi pada pasien yang tidurnya terlentang, itu juga bisa terjadi pada pasien yang tidurnya miring, kemudian juga pasien yang duduk di kursi roda itu juga beresiko terkena dikubitus. Itu tadi. Untuk selanjutnya, pengkajian pada pasien dikubitus itu bisa dibagi menjadi dua. Itu dengan skala resiko dikubitus Braden. Yang pertama, alat dan bahan yang kita perlukan itu formatnya ada formatnya. Kemudian kita kaji terlebih dahulu benar pasiennya atau tidak, kemudian nama lengkap seperti itu. Kemudian kita melakukan pengkajiannya di mana. Untuk formatnya ada beberapa yang harus kita nilai dalam melakukan pengkajian. Itu ada formatnya seperti persepsi sensori, kemudian kelembapan, aktivitas, mobilitas, kemudian nutrisi dan gesekan. Itu ada poin-poinnya 1 sampai 4. Poin 1 itu terbatas penuh, poin 2 sangat terbatas, poin 3 agak terbatas, poin keempat tidak terbatas. Itu nanti dari beberapa poin tadi nanti ada angkanya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dari penjumlahan yang kita kaji tadi, itu ada yang harus kita ada catatannya seperti itu. Catatannya, apabila nilainya kurang dari 16 mempunyai resiko terjadi dikubitus, apabila 15 sampai 16 resiko rendah, 13 sampai 14 resiko sedang, kalau kurang dari 13 resiko tinggi. Kemudian untuk yang kedua itu pengkajian resiko dikubitus dengan skala Norton. Alat dan bahannya sama seperti tadi, format pengkajian, tapi format pengkajiannya agak berbeda dengan yang tadi. Untuk prosedurnya, pertama kita kaji terlebih dahulu pasien, kemudian kita melakukan pengkajiannya kapan dan juga di mana. Untuk selanjutnya, dari format pengkajiannya itu sendiri ada beberapa hal yang harus kita kaji seperti kondisi fisik, kesadaran, aktivitas, mobilitas, dan inkontinensia. Itu nanti ada beberapa dari 5 hal yang kita kaji tadi, itu ada beberapa skor 1 sampai 4 sama seperti tadi, tapi beda poinnya. Untuk skor 1 itu sangat buruk, skor 2 buruk, skor 3 sedang, dan skor 4 baik. Kemudian untuk hasil dari nilainya itu nanti apabila hasilnya kurang dari 12 itu beresiko tinggi, nilai kurang dari 14 itu beresiko. Untuk selanjutnya
Kita lanjut ke mencegah dikubitus dengan mobilisasi tirah baring. Itu ada beberapa alat yang harus kita siapkan seperti guling, bantal seperti itu. Tapi sebelumnya kita harus sudah membuat kontrak waktu kepada pasien kapan kita akan melakukan kegiatan tersebut. Untuk prosedur pelaksanaannya itu mengatur posisi tidur pasien. Yang pertama itu tidur terlentang, kepala diletakkan di bagian yang sakit dan diberikan bantal sebagai penahan. Kemudian bahu diberikan bantal bawahnya untuk menghindari ketegangan otot. Kemudian tangan dan pergelangan tangan diberi bantal di bawahnya dengan posisi bagian dalam arah keluar, dan pada tangannya diberi gulungan kain untuk menghindari pengerutan atau atrofi. Untuk kemudian di bagian panggul kiri dan kanan diberi bantal, serta bagian bawah lutut yang lumpuh diberi bantal agar tidak kaku dan jatuh. Kemudian kalau misalnya pasiennya tidurnya miring, untuk pasien yang tidur miring itu untuk pasien yang tidur miring itu kepala sebaiknya diberi bantal yang lunak untuk memberi rasa nyaman. Kemudian setelah lengan ke depan dan diletakkan di atas bantal dengan sudut 45 derajat, dan tangan kiri diberi gulungan kain untuk mencegah atrofi. Kemudian kaki juga diarahkan ke depan dan diberikan bantal di wadahnya, serta lutut ditekuk kurang lebih 15 derajat. Untuk yang ketiga itu tidur terlungkup atau tengkurap. Itu posisinya kepala diarahkan ke samping dalam keadaan nyaman, di bawah bagian dada diberi bantal dan menahan tubuh dan memberi kebebasan dalam bergerak bagi bagian kepala dan leher. Tangan diletakkan dengan membentuk sudut 30 derajat dengan tubuh. Kemudian kaki diberi bantal di bawahnya untuk memberi posisi tekuk atau fleksi pada lutut. Itu tadi. Untuk format penilaiannya itu nanti ada beberapa poin sama seperti tadi ya. Poin-poin yang nantinya bakal kita tanyakan seperti saat posisi terlentang. Ini ada contohnya saat posisi terlentang itu kepala. Nah, nanti ada poin-poinnya seperti poin 1 sampai poin 3. Kemudian apabila tindakan sama sekali tidak dilakukan itu poinnya 0. Apabila tindakan dilakukan hanya sebagian kecil ditampilkan itu poinnya 2. Poinnya 1, apabila tindakan dilakukan sebagian besar dan ditampilan itu poinnya 2. Kemudian apabila tindakan dilakukan dengan sempurna itu poinnya 3. Mungkin itu saja tadi penjelasan dari saya terkait dengan pengkajian pasien dikubitus dan juga penjelasan tentang pencegahan dikubitus dengan metode tirah baring. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Saya kira wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.